Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita memulai membaca Alkitab dari Yeskiel, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami boleh kembali ada dalam program ini. Bicara kepada kami, hingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang, kami paham dengan jelas, dan akhirnya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, sehingga hidup kami di bumi ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Yeskiel pasal yang 31, saudara ya. Perikopnya, Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Kalau saudara bertanya-tanya, kenapa ya Pak, kok dalam Yeskiel ini saja Tuhan bicara justru bukan kepada Israel, tapi kepada Mesir. Sebab dalam pembahasan kami di Tadarusan ini aja udah 3 pasal ya, kita ngomongin Mesir. Ngomongin Firaun, dan hari ini juga perikopnya ngomongin Firaun lagi. Kenapa gitu? Kenapa nggak ngomongin Israel aja? Karena Bapak Ibu harus paham bahwa Mesir, Firaun itu sangat dekat dengan Israel. Israel punya pengalaman panjang dengan Mesir, dan di zaman konteksnya Yehezkiel hidup, bangsa Israel, bangsa Yehuda juga masih berhubungan dengan Mesir, dan Mesir saat itu, meski tidak lagi seperti jayanya di zaman Musa, tapi Mesir masih menjadi negara yang cukup berpengaruh. Jadi ketika Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada umatnya, Israel atau Yehuda, Tuhan selalu memakai bangsa-bangsa yang sangat berpengaruh pada Israel untuk dijadikan contoh gitu. Ya. Dalam konteks Yeskiel ini kan Tuhan ingin menghukum Mesir. Ya. Bagaimana episode kemarin kita sudah ngebahas bahwa Mesir nanti ada waktunya di mata Israel itu tidak lagi menjadi sesuatu yang momok menakutkan. Dan terbukti, saya sudah mengatakan di episode kemarin bahwa Mesir hari ini, tahun 2022, di mata Israel sebagai bangsa, sebagai nation, itu tidak lagi menakutkan. Ya, Mesir tinggal sejarah saja. Israel nggak ada takut-takutnya sama Mesir gitu maksud saya. Nggak seperti zaman dulu, nggak seperti di zamannya Yeskiel. Ya, Mesir itu masih menjadi negara yang menakutkan karena kekuatan militer, juga angkatan perangnya, sekaligus juga peralatan tempurnya, kemudian juga rakyatnya yang memang sudah menjadi tertata dengan lebih baik lah daripada Israel. Tapi hari ini tidak, itu sudah tergenapi. Jadi Tuhan ingin memberi contoh bahwa orang yang bukan umat pilihan Tuhan pun, ya kalau mereka berdosa, mereka sengaja berbuat dosa, ya Tuhan hajar gitu ya. Dan di pasal kemarin juga kita mempelajari bahwa orang yang atau bangsa yang bukan umat Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam konteks kemarin, Tuhan memakai Babel, Tuhan memakai Nebukadnezar untuk menghancurkan Firaun dan Mesirnya. Sebelumnya Tuhan memakai Babel, memakai Nebukadnezar untuk menghancurkan Tirus. Pasal sebelumnya Tuhan memakai Babel, Tuhan memakai Nebukadnezar juga untuk menghancurkan Yehuda. Jadi baik umat pilihan Tuhan dan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, itu Tuhan bisa hajar. Dan Tuhan bisa pakai bahkan yang bukan umat Tuhan untuk menjadi alatnya. Nah, konsep inilah yang harus kita Bapak Ibu pahami. Sehingga Bapak Ibu tidak misleading atau tidak beriman yang kebablasan atau beriman yang tidak imbang, beriman yang subjektif, yang kau kembangkan dengan imajinasimu saja. Alkitab sudah memaparkan dengan jelas bagaimana Tuhan bertindak, entah itu memberkati atau menghukum manusia. Ya,
Dan lewat perjanjian lama kita sudah tahu manuver-manuver Tuhan seperti apa, cara-cara Tuhan seperti apa, sehingga kita bisa belajar, ya, bisa belajar banyak dari perjanjian lama supaya kita ke depan bisa menata diri dengan baik dan membaca situasi zaman juga dengan baik. Jangan jadi orang Kristen naif yang selalu saya berkata, banyak orang Kristen tuh berpikir bahwa yang diberkati Tuhan tuh hanya orang Kristen. Orang yang bukan Kristen tuh nggak diberkati Tuhan. Jadi kalau ada orang bukan Kristen seolah-olah diberkati, kaya raya, itu pasti bukan dari Tuhan, pasti dari setan, dari dewa-dewi, dari Baal-Baal. Itu adalah pemikiran yang naif, saudara. Tuhan bisa memberkati siapa saja. Tentu, sebagai anaknya, Tuhan akan jauh memberkati kita dibandingkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kondisimu hari ini, kau sedang terseok-seok, entah dalam kondisi apapun, ekonomi, kesehatan, atau apapun, saran saya sebagai hamba Tuhan, ya Bapak Ibu introspeksi diri, ya, ngaca gitu ya. Maafkan saya, apakah ada salah yang kita perbuat? Kalau tidak ada salah yang kita perbuat, puji Tuhan. Tapi kalau ada salah yang kita perbuat dan kita sadari, akhirnya kita segera bertobat. Dan kalaupun tidak ada salah, kita sudah bertobat, tapi situasi kita masih terseok-seok, terus mengandalkan Tuhan. Ya, hidup bergantung sama Tuhan. Maka meskipun kita terseok-seok, tidak akan kita sampai tergeletak. Itu janji Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan terus pelihara kita sampai di matanya Dia, kita sudah berproses dengan benar, kita sudah belajar dengan benar, kita sudah dianggapnya dewasa, sehingga akhirnya berkatnya akan dicurahkan atas kita. Bapak Ibu paham ya? Jadi jangan kita langsung menunjuk orang yang bukan Kristen tuh pasti selalu senantiasa dikutuk Tuhan atau dihukum Tuhan. Sedangkan kita itu senantiasa selalu diberkati Tuhan. Tidak, anaknya kalau hidupnya jahat atau berbuat dosa juga akan dihukum. Kutuk juga bisa, ya. Kalau kita ngomong konteks perjanjian lama itu begitu jelasnya. Bagaimana Yehuda dihancurkan oleh Babel. Itu padahal Babel adalah bangsa bukan umat Tuhan. Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi bisa diputarbalikkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Bukan Tuhan benci sama Yehuda, justru karena Tuhan sayang sama Yehuda, Tuhan menghukum Yehuda supaya Yehuda segera bertobat kembali kepada Tuhan. Begitupun dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya berharap semua yang sudah mengikuti program ini bersama-sama saya hampir 3 tahun ini menjadi orang Kristen yang kalau membaca Alkitab tuh jelas, semakin paham, ya, sehingga semakin menjadi dewasa. Ya, kenapa saya buat ini? Maafkan saya, bukannya saya sombong. Saya melihat banyak orang Kristen di luar sana yang masih dalam perspektif yang tidak benar, yang belum dewasa dalam pemahaman imannya tentang Tuhan. Kenapa? Karena nggak mau baca Alkitab. Ya, yuk sama-sama kita pasal 31 Yeskiel ini kita baca. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Ayat 1 ya saudara ya. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu, tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak. Cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan. Melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya, dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon senobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon barangnya tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabang yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa.
supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di atas semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam-diam segala bangsa binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah-tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung. Karena dia, aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa yang mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan segala khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini nubuatan Tuhan lewat Yeskiel tentang Firaun dan nasib hidupnya, juga khalayak ramai yang mengikutinya, bangsa Mesir, rakyat Mesir. Ya, ini kita tidak ngomongin Sarah di sini, saudara. Ya, kalau sekarang ini kita memahami bahwa Mesir sekarang ini ya seperti hari ini karena apa yang dikatakan Tuhan lewat Yeskiel, ya kita sebagai orang beriman mau bilang apa? Ya itu faktanya. Maka saya sangat percaya Mesir tidak akan mengalami kedijayaan lagi seperti zaman dulu. Sebab mereka sudah mengalaminya, mereka sudah mencapainya, menjadi penguasa dunia saat itu, dan mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Firaun menjadi sombong, tinggi hati. Begitu juga orang-orang yang mengikutinya. Dan menariknya di sini kalau kita membaca tadi ayat, saudara ya, dikatakan mirip sekali dengan terminologi Menara Babel. Coba saya lihat tadi di mana tadi. Ya. Oh, ini dia ayat 5. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon ya di padang. Ayat 3 juga. Lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Kasih Tuhan. Puncaknya sampai ke langit. Ini jelas sebuah terminologi yang mirip dengan Babel, kan? Menara Babel. Orang-orang di zaman itu ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit, supaya mereka tidak terserak di seluruh bumi, ke seluruh bumi. Rupanya itu menyakitkan hati Tuhan, karena terminologi naik tinggi sampai ke langit itu seperti Menara Babel, dijelaskan juga dalam Yeskiel ini, itu upaya dari seseorang atau upaya dari manusia untuk mau seperti Allah, menjadi seperti Allah. Ini yang sebenarnya menjadi saudara ya, harus menjadi di zaman teknologi yang canggih seperti ini, harus menjadi kewaspadaan kita, harus menjadi lampu kuning yang membuat kita waspada.
Apakah yang kita lakukan hari ini, apakah yang manusia hari-hari ini lakukan, para teknokrat, para orang-orang yang sedang membangun sebuah sistem teknologi akhir zaman, apakah yang mereka kerjakan itu sesuatu yang ingin menyamai Tuhan? Sudah saya pernah katakan berkali-kali sejak sejak Menara Babel, bahwa kalau manusia berpikir mereka akan bisa mengerjakannya. Mereka akan melakukan apapun. Kalau mereka mau, mereka pasti bisa melakukan apapun juga. Itu manusia. Jadi saya tidak heran kalau ke depan manusia bisa menciptakan manusia. Ya. Manusia bisa membuat yang bukan manusia seperti manusia. Itu saya tidak akan gimana gitu. Ya. Dulu kalau saya ditanyakan ini 20 tahun lalu ketika saya masih SMA, saya mungkin tidak berpikir seperti ini. Saya tetap berkata bahwa kehidupan itu adalah punya Tuhan. Dalam artian bahwa manusia itu nggak mungkin bisa menciptakan manusia. Tapi dengan kecanggihan teknologi hari ini, ya manusia saya yakin punya kemampuan untuk menciptakan manusia. Entah itu manusia digital, ya, atau manusia yang robotik, yang seperti manusia. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi pertanyaannya, apakah dengan manusia mampu membuat manusia? Dengan artian berarti kan dia mau menyamai Allah. Itu akan berdampak baik buat manusia. Itu yang harus dipertimbangkan sungguh. Sebab bisa saja di mata kita, dengan adanya robot manusia yang seperti manusia itu menurut kita baik, tapi tidak baik di mata Allah tentunya. Dan sesuatu yang tidak baik di mata Allah itu akan mendatangkan murka Allah atas dunia ini, atas manusia. Dalam konteks Menara Babel, saya selalu berkata, dalam kacamata kita, membangun Menara Babel dalam konteks latar belakangnya apakah tidak baik? Mereka ingin supaya mereka tidak terserak, mereka ingin supaya mereka bisa bersatu, mereka ingin antara keluarga dengan keluarga yang masih bertalian darah itu tidak terpisahkan, mereka bangun menara. Supaya mereka tahulah patokannya di mana mereka harus berkumpul nantinya. Gitu. Kan bagus, saudara. Tapi rupanya membangun menara yang tinggi, yang ujungnya sampai ke langit itu, Tuhan tahu bahwa mereka ingin seperti Tuhan. Ya. Tuhan tahu motivasi mereka yang paling dalam itu apa, dan Tuhan akhirnya marah kepada mereka. Firaun, kalau Bapak Ibu coba melihat dalam kacamata Firaun atau rakyat Mesir, sebagai pemimpin yang besar, ingin memakmurkan Mesir, ingin meninggikan Mesir, Mesir akhirnya menjadi negara yang terpandang, sangat terpandang. Kemudian juga rakyat Mesir juga bangga dengan bangsanya yang semakin besar, mengalahkan banyak bangsa. Itu kan dalam kacamata Mesir bagus. Ya, seperti hari-hari ini ya, kita ngomongin konteks Indonesia. Indonesia ingin menjadi negara besar, itu kan bagus. Hari ini pemerintah sedang mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan, itu kan bagus. Nah, kalau dapat informasi sekarang ini pembangunan di luar Jawa lebih besar daripada Jawa secara persentase, itu kan bagus. Ya, Indonesia akhirnya menjadi negara yang kaya, negara yang diperhitungkan dunia, kan membuat kita rakyatnya bangga. Dalam konteks Indonesia, kita bangga. Tapi pertanyaannya ketika nanti kita menjadi negara yang besar, negara adidaya, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Karena biasanya nanti dengan semakin berpengaruhnya sebuah negara, benar ya Bapak Ibu ya, menjadi negara yang sangat diperhitungkan, bisa menjadi negara adidaya, maka kesombongan itu akan ada. Seperti Amerika hari ini, seperti Uni Soviet di zaman Perang Dingin.
Mereka begitu sombongnya, jumawanya. Hingga akhirnya kalau kita membaca, Uni Soviet dihancurkan. Amerika hari-hari ini mengalami guncangan luar biasa secara ekonomi. Dan ini belum selesai. Itu yang harus kita pertimbangkan, saudara. Sebagai rakyat Indonesia melihat negerinya, tanah airnya besar, maju, diperhitungkan, didengar, ditakuti. Saya sebagai rakyat ya seneng dong, bangga dong. Tapi pertanyaannya apakah itu kan membuat Tuhan juga bangga atas Indonesia? Ini yang sekali lagi harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih sederhana. Ketika kau semakin karirnya baik, ekonomimu semakin baik karena punya penghasilan yang baik, bisa save banyak uang, bisa investasi di banyak tempat, bisa memberkati banyak orang. Istri, anak-anakmu semuanya berkelimpahan, tidak pernah kekurangan. Bukankah itu secara rumah tangga baik? Tapi pertanyaannya, ketika kau berkelimpahan dengan harta itu, apakah menyenangkan hati Tuhan? Kau diberkati mungkin karena Tuhan, tapi ketika berkelimpahan, apakah kau bisa terus hidup menyenangkan hati Tuhan? Yang ada, yang saya lihat, banyak orang yang beruang itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Ingin lagi, ingin lebih lagi. Ya, keterikatan terhadap mamon itu nggak bisa dipungkiri akan membuat kita lupa segala-galanya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seseorang berkata kepada saya, "Pak, kalau saya sudah memenuhi target segini, saya akan melayani Tuhan." Ya, saya nggak tahu apakah target itu sudah tercapai atau belum. Tapi seingat saya sih mestinya sudah. Karena dia menyebutkan tahun kepada saya juga. Itu diucapkannya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Kalaupun belum, ya mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Janjinya itu akan melayani Tuhan mestinya dilakukan. Ya. Tapi saya melihat pergerakannya ya dari jauh ya, saya tidak dekat dengan orang tersebut. Itu kok semakin dia berkecimpung dengan keduniawian, bisnis yang sudah maju, semakin dia mau kembangkan dan lain sebagainya. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak berani juga ya, karena Tuhan belum izinkan saya untuk menegur dia. Ya. Nggak ada kepentingan apa-apa. Saya bukan berarti tidak berani itu saya punya kepentingan khusus karena dia memberkati saya dan lain sebagainya. Enggak. Tidak berani dalam artian saya tidak dekat lagi dengan orang ini, tidak terlalu dekat dengan orang ini. Sehingga kalau saya tiba-tiba tanpa ada sesuatu, saya langsung ngomong sama orang ini, kan dipandangnya nanti apa gitu. Bisa salah tangkap gitu. Jadi saya lagi menduga-duga, bertanya-tanya, why, sambil saya doa sama Tuhan supaya saya ada waktu kesempatan bisa dekat lagi sama orang ini dan bisa tegur dia dan mengingatkan akan janjinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya kan kayak gini-gini kan isu ini sensitif, saudara. Kalau saya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, wah lu pernah janji melayani Tuhan, ayo layani Tuhan. Sedangkan saya sama dia hari ini tidak dekat gitu kan, nanti dipikirnya, wah nih saya suruh melayani sama Pak Seno nih, memberkati untuk bantu gerejanya. Nanti salah paham itu. Saya nggak pernah mau begitu ya. Saya ingin mengingatkan dia melayani ya, karena dia dulu berkomitmen untuk melayani Tuhan, merintis, mulai melayani ya, meraih dia sendiri ya. Mau ada hubungan dengan saya dalam pelayanan atau tidak, itu orang urus, tapi dia pernah berkata begitu. Biasanya orang akhirnya berusaha untuk terus meninggikan dirinya. Dan ketika dia sudah sangat tinggi sekali, apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Ini yang mestinya menjadi catatan kaki semua kita. Menara Babel akhirnya Tuhan, kita tahu, dihancurkan Tuhan. Manusia yang tadinya pengen menyatukan diri akhirnya terpecah karena bahasa yang berbeda. Dalam konteks Firaun juga demikian. Akhirnya Tuhan hajar sedemikian rupa karena kesombongannya. Nah, apa yang kita baca di hari ini di dalam tadarus Alkitab kita, ya kita dikontemplasi lah ke dalam diri kita.
Saya kepengen kita semuanya tetap mengejar cita-cita, tetap positif, tetap berusaha untuk berbuat yang terbaik. Maka efek ketika kita berbuat yang terbaik, kan kita akan semakin diberkati. Itu kan efeknya. Ya. Kalau kerja bagus, ya naik pangkat itu kan sesuatu yang normal. Kalau udah naik pangkat, naik penghasilan, kan itu sesuatu yang mengikuti dengan serta-merta. Naik penghasilan, akhirnya kita bisa hidup lebih jauh, lebih baik lagi, kan itu sesuatu yang ya efek bola saljunya aja gitu ya. Ya, efek dominonya aja gitu. Tapi ya diperhatikan, buat kita, ini ayat bukan buat siapa-siapa, buat kita. Kita harus ingat bahwa semakin kita tinggi, semakin besar kecenderungan kita melukai hati Tuhan. Semakin kita tinggi, semakin besar kemungkinan kita menjadi sombong dan lupa sama Tuhan. Itu dalam Alkitab berkali-kali, dalam kehidupan kita bisa saksikan dari orang-orang sekitar kita. Nggak bisa dipungkiri. Kalau Bapak Ibu membuka matamu lebar-lebar, telingamu lebar-lebar, hati dan pikiranmu lebar-lebar, itu ada di sekitar kita semuanya. Jangan sampai ketika kita dipercaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan posisi yang tinggi, jabatan yang basah, kehidupan ekonomi yang lebih mapan lagi, membuat kita lupa sama Tuhan. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Bukan ketika kita harus kita proses dalam diri kita, harus kita bentuk dalam diri kita. Bukan ketika nanti kita sudah kaya gitu. Tapi hari ini, ya, dalam hari ini, dalam keterbatasan kita, dalam hidup kita yang sederhana, kita juga harus belajar itu menekankan bahwa meskipun kita sederhana, kita bisa melewati hari ini. Ada makanan, minuman, semuanya cukup lah. Ya. Itu bukan hebatnya kita, tapi berkatnya Tuhan atas kita. Kita syukuri. Nah, ketika kita sejak dini sudah punya kehidupan seperti ini, sudah bisa memahami sungguh bahwa kita hidup hari ini tuh karena Tuhan semata-mata, maka insya Allah ya, saya percaya sekali itu akan menjadi karakter kita. Sehingga nantinya ketika kita akhirnya tinggi, terbang, bahkan bisa ujungnya sampai ke langit, itu tidak akan membuat kita jumawa, sombong, dan lain sebagainya. Tentu pasti adalah perbedaan. Kursi ketika kita duduk waktu masih sederhana hidupnya, kursinya kursi di dingklik atau bangku kecil dari kayu gitu. Bapak Ibu tahu dingklik ya? Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Ya, zaman saya kecil itu di kampung, di rumah saya ada dingklik. Sekarang ini biasanya udah kursi plastik gitu ya saudara ya. Kursi, bukan kursi bakso, kursi yang tingginya 10 cm, 20 cm, supaya kita bisa duduk di atas tanah itu ya sekitar 15-20 cm, namanya dingklik. Tapi dulu jadi kayu, sekarang dari plastik, banyak ditemukan di toko-toko perabotan rumah tangga. Ya. Waktu masih susah tinggalnya duduknya di dingklik itu. Tapi kalau udah kaya kan duduknya di sofa yang empuk ya. Otomatis kan rasa bangga diri itu pasti ada lah. Pencapaian yang kita sudah dapatkan itu membuat kita akhirnya tertawa, senyum itu pasti ada. Makanya saya bilang, kesombongan itu sebenarnya dalam ranah yang normal is okay. Sebab nggak mungkin orang yang dari kere terus kaya itu nggak sombong, itu nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Tadinya dia tidak punya baju, tiba-tiba sekarang dia mau tunjuk apa saja, baju yang harganya mahal, bahkan ratusan juta pun dia bisa. Itu tidak membuat dirinya bangga dan sombong, itu nggak mungkin. Pasti ada, itulah manusia. Cuma kesombongan itu kita bisa manage sedemikian rupa sehingga tidak melukai orang lain. Tidak juga akhirnya membuat diri kita besar kepala, berlebihan, dan melupakan Tuhan. Nah, ini kan yang bahayanya di situ. Ya. Bagi saya, Bapak Ibu, kalau nanti diizinkan Tuhan bisa naik Rolls Royce, terus di lampu merah di sampingnya ada orang naik, maafkan saya, Avanza, ya, tentu saudara akan merasa lebih bangga lah naik Rolls Royce daripada orang di sekitar kita yang masih naik Avanza. Maafkan saya kalau saya ngambil contoh itu. Tapi pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Saya saja kan, saya pernah bilang, saya pernah suatu hari di Perth, ya, di
itu tinggal beberapa waktu lamanya dengan orang yang sangat kaya raya di Perth. Terus dia punya Rolls Royce. Terus dia berkata kepada saya, Pak Pendeta kalau mau jalan-jalan silahkan pakai mobilnya, nggak punya mobil lain, sudah. Mobilnya ya Rolls Royce ada 3. Maka saya dipinjemin Rolls Royce yang nggak yang terbaru lah ya, tapi tetap aja Rolls Royce gitu saudara. Ya. Dan kalau dia yang nggak temenin ya ada orang yang nemenin sehingga saya bisa nyetir ya dengan rasa aman karena ada yang nyetirin saya. Tapi pernah juga sekali waktu karena cuma pergi ke sekitar restoran yang nggak jauh dari rumahnya, kurang lebih hanya 15 menit, dan saya dilepas begitu aja ya. Karena meskipun nggak punya SIM ya saya aman di sana, di polisi sana nggak nilang-nilang, asal kita ikutin aturan nggak mungkin ditilang gitu. Nah, nggak ada polisi iseng yang tiba-tiba keluar dari balik pohon dan nilang kita, itu nggak ada di sana ya. Jadi saya ngikutin aja aturan ya, 50 km per jam ya 50, meskipun kosong saya nggak lebih-lebihin ya. Kalau mau U-turn, mau muter balik, kalau belum kosong banget ya saya nggak muter balik, saya tunggu aja. Dan di sana memang seperti itu. Terus kalau ada bunderan begitu, ya kita harus sabar menunggu antrian yang dari sebelah kiri kalau kita mau muter ke kanan. Ya. Selama kita naik mobilnya baik, terus juga parkir di tempat yang baik dan bayar parking, ya, bayar parking pakai koin begitu, nggak ada masalah. Dan ketika saya naik Rolls Royce itu, ya saya ketemu sama orang yang naik Toyota, naik Honda, ya meskipun itu bukan mobil saya, ada kebanggaan karena orang-orang itu juga lihat saya yang naik mobil Rolls Royce. Jadi sombong nggak? Ya iyalah saudara, normal itu. Ya. Tapi gimana memaintenance-nya gitu loh, supaya sombongan itu tidak melukai orang lain, ya. Tidak membuat orang lain menjadi batu sandungan, jadi syak. Tidak membuat kita juga akhirnya jadi terlalu tinggi hati sehingga melupakan bahwa kita bisa seperti ini semua karena Tuhan. Ya. Dan ketika ada orang juga orang Kristen lain yang tahu saya naik mobil itu, terus Pak Pendeta tumpangi tangan supaya punya Rolls Royce nantinya. Saya langsung membatin, enggak Tuhan, gopo Rolls Royce itu di Indonesia gitu ya. Buat apa gitu ya. Saya nggak tumpangi tangan, bukan saya tidak beriman ya, saya ngapain gitu tumpangi tangan Rolls Royce gitu supaya seperti kata saran orang Kristen ini, supaya saya punya Rolls Royce nanti di depan. Enggak lah ya. Itu artinya saya berusaha untuk menjaga diri saya. Ya, ngapain tumpangi tangan gitu. Saya udah punya konsep asal ada makan, minum, pakai, semua tercukupi. Is enough, itu cukup. Ya. Punya Rolls Royce itu akan merepotkan. Punya mobil yang sekarang aja dengan pajak yang cukup besar aja kadang-kadang membuat kita stres, apalagi naik Rolls Royce gitu ya. Berapa pajaknya gitu ya, saudara. Parkir di mana? Ya, mau kemana juga naik Rolls Royce gitu ya. Jadi saya nggak pernah melakukan hal itu. Itu bagi saya, maafkan saya kalau bukan ingin membuat kesan saya lebih hebat dari saudara gitu, tapi itu yang saya bentuk sejak awal ya, bahwa sombong itu cenderung ada ya. Tapi gimana kita memaintenance-nya, gimana kita menjaganya supaya kesombongan itu tidak menjadi dosa. Nah, Firaun tidak bisa melakukan hal itu. Kemudian juga orang-orang di zaman Menara Babel tidak bisa melakukan itu, sehingga mereka akhirnya ya tadi hidup terus dengan dosa, hidup terus dengan ketinggi hatian, kesombongan, dan akhirnya dihukum Tuhan. Firaun akhirnya hancur, dan gak ada kan sekarang Firaun. Sekali lagi, apa yang Tuhan nubuatkan soal Firaun itu tergenapi. Hari ini kita mungkin berkata, ya itu kan Firaun zaman dulu Pak. Zaman dulu ya, lama-lama akhirnya perkembangan zaman ya Firaun akhirnya bisa hilang lah. Saudara, bukan masalah itunya. Isunya saat itu, ketika Yeskiel ngomongin Firaun, ketika Tuhan menubuatkan Firaun akan jatuh, Firaun dalam posisi yang sedang dijayanya. Terah atau garis Firaun itu sedang kuat-kuatnya. Mesir masih menjadi negara yang sangat berpengaruh saat itu. Ya, nggak ada orang yang berpikir Firaun akan hilang. Nggak ada Firaun lainnya, nggak ada. Ya. Orang masih berpikir ini akan menjadi terus kerajaan yang besar, akan menjadi garis keluarga yang luar biasa. Firaun mati hari ini, akan bangkit Firaun berikutnya. Tapi sekarang di 2022 akhir, nggak ada di Mesir orang yang pakai gelar Firaun lagi. Ya saudara ya. Artinya Tuhan menubuatkan benar, bukan saja Firaunnya, tapi Mesirnya juga.
Karena nubuatan Tuhan ini bukan saja Firaun, tapi semua orang yang mengikutinya. Rakyat Mesir yang di zaman Firaun. Kehebatan, kemewahan, kebanggaan mereka atas Mesir itu dihancurkan Tuhan. Dan sekarang kita tahu Mesir seperti apa. Ya. Saya tidak membandingkan dengan Indonesia. Bapak Ibu kalau ke Mesir saja, ke bandaranya dengan bandara Soekarno-Hatta kita jauh bagi saya. Kalau sudah keluar, ya, keluar bandara, masuk ke kota Kairo, dibandingkan dengan Jakarta hari ini, jauh saudara, jauh. Ya. Apalagi kalau saudara masuk ke pedalaman-pedalamannya, ya, yang kumuh, ya, kumuhnya Indonesia, kumuhnya Jakarta masih better daripada kumuhnya Mesir. Ya, saudara akhirnya mengetahui lah sesuatu yang mestinya nggak mungkin, karena peradaban Mesir itu secara sejarah hari ini, ya, itu jauh lebih tua daripada Indonesia, Nusantara. Ya, kita masih menduga-duga ada Gunung Padang itu yang katanya itu piramid lebih tua dari piramidnya Mesir. Tapi itu juga masih sesuatu yang perlu diuji karena baru subjektivitas dengan bukti-bukti yang sangat minim. Jadi sama-sama kita belajar untuk tidak tinggi hati, untuk tidak sombong, sehingga kita tidak dihajar Tuhan. Ya, kesombongan bagi saya sesuatu yang normal, sesuatu yang akan mengikuti kita ketika kita akhirnya semakin diberkati. Kesombongan itu pasti ada. Kesombongan dalam artian kita merasa lebih hebat daripada yang kemarin. Ya, kemarin cuma megang handphone yang harganya 1 juta, sekarang bisa megang handphone atau beli handphone yang harganya puluhan juta. Itu kan pasti ada sesuatu, ya, yang membuat kita bangga atas pencapaian itu. Ya, tapi jangan sampai kesombongan itu membuat kita melukai orang lain, dan juga di atas segala-galanya akhirnya membuat kita besar kepala, menganggap kita bisa punya segalanya karena kuat kerja kita, dan melupakan Tuhan yang sudah memberkati kita. Haleluya. Ya, kita akan akhiri episode kali ini, dan kita satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Episode ini kami belajar bagaimana memanage hati atau memanage kesombongan, sehingga kesombongan kami tidak kebablasan. Kalaupun kami sombong, kesombongan itu masih dalam ranah-ranah yang wajar karena situasi kehidupan kami yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi bukan kesombongan yang melukai orang lain, bukan kesombongan yang juga akhirnya melupakan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar dari konteks Firaun dan Mesir yang akhirnya dihancurkan Tuhan karena tinggi hati, ingin tinggi seperti Allah. Dan Roh Kudus tolong kami agar terus bisa menjadi pribadi yang semakin indah di mata Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Sampai ketemu saudara di episode berikutnya. Terus semangat, terus jaga diri, terus bijaksana. Jangan gerusa-gerusu, lakukan segala sesuatu dengan berdoa dulu kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya keputusan apapun yang kau ambil besar kecil tidak salah. Ya. Ingat di akhir zaman ada godaan, kedagingan duniawi sangat menggoda. Kita harus menjadi pribadi yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan itu bisa kalau kau libatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan. Haleluya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.